Pak Isa Lanjut, mohon Pak. izin. Pak Ya. Musawiyah dulu, Pak. Oh iya ya, mohon maaf. Kemungkinan Pak Iwan nanti yang kedua kepada Ibu Dr. Sowiyah, fasilitator nasional sekolah ramah anak, nanti akan mengisi masalah apa itu sekolah ramah anak. Kepada Ibu Dokter dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Isa sebagai moderator yang telah mengatur, yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, Ya pun. yang terhormat Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, Ibu Nur Kemala, SPD MM, yang saya hormati PRT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, Bapak Dr. Andes John Edward, MPD, yang saya hormati Kepala Kemenak Kabupaten Pesisir Barat, beliau Bapak Julizar, Haji Julizar Andri, STM AG, juga sohib saya, Ibu Bekti Prasetya, sebagai Ketua Umum Aspirasi dan Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak. Moderator, sohib saya juga Pak Ishanur Rahmid, yaitu beliau juga Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak. Yang memang hari ini acara tidak akan berjalan tanpa adanya host. Ini host kita, Pak Bagus Dibio Sumantri. Beliau adalah Sekjen Aspirasi, juga Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal pada hari ini adalah kita sosialisasi. Terima kasih kepada peserta, kepada semuanya, terutama adalah Bapak Ibu Kadis yang hari ini telah menyempatkan untuk bersama kita untuk memajukan Kabupaten Pesisir Barat melalui Sekolah Ramah Anak. Nah, untuk Sekolah Ramah Anak ini nanti ada slide yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Jadi SRA itu adalah Sekolah Ramah Anak. Jadi SRA itu adalah termasuk di dalamnya adalah satuan pendidikan, ada sekolah dan madrasah. Jadi Bapak Kemenak ini adalah bukan madrasah MSR, tetapi tetap SRA karena satuan pendidikan. Ya, jadi di sini ada pendidikan dan sekolah dan madrasah itu adalah SRA. Nah ini yang kita bahas pada hari ini. Kenapa harus SRA? Mengapa? Bagaimana? Nah itu nanti akan kita diskusikan. Kita lebih banyak diskusi. Karena saya tahu di Pesisir Barat juga sudah sebagian mengikuti sosialisasi SRA. Nah ini adalah kita mengulang kembali. Mungkin ada yang belum memperoleh materi sehingga kita sore hari ini atau siang hari ini kita membahas SRA. Pak Bagus. Ya. Nah, ini adalah anak Indonesia. Ini Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2018 yang terkini belum ada, bahkan tadi pagi juga saya sudah melihat data dari pusat belum ada data, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang Sekolah Ramah Anak ini, tentang bagaimana kita untuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Itu. Nah, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yaitu anak dalam kandungan. Jadi dari di kandungan masa pranatal sampai anak-anak masa usia SMA atau SMK atau nah di sini. Nah, sedangkan untuk usia-usia yang sudah di fase-fase dalam perkembangan anak itu adalah 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, di sini ada 15 sampai 17 tahun. Ini adalah sebelum 18 tahun masih anak. Dari sini adalah ada grafiknya, yaitu
untuk usia yang 16% ini adalah 33,4% ini adalah masa usia 5 sampai 9 tahun. Sedangkan yang merah itu adalah di usia 15 sampai 17 tahun. Nah, ini menandakan bahwa fase-fase ini adalah semua kita pada siang hari ini membahas tentang bagaimana kita pemenuhan hak anak, baik itu dalam keluarga, di masyarakat, dan di sekolah. Next. Jadi kalau kita bicara tentang ramah anak itu adalah termasuk pada klaster 4, jadi ayat 1 itu adalah pemenuhan hak anak, ya. Itu adalah pemenuhan hak pendidikan. Negara menjamin. Kita tahu bahwa Undang-Undang 1045 itu adalah di pasal 31 ayat 1 bahwa seluruh warga Indonesia, ini memiliki atau berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang bermutu itu adalah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, negara menjamin hak atas pendidikan, mewajibkan pendidikan dasar dan gratis, itu SD, SMP itu gratis. Mendorong pendidikan menengah umum dan kejuruan serta mempermudah akses bagi setiap anak. Yang berikutnya mempermudah akses ke pendidikan yang lebih tinggi dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Nah, ini tentu kita melihat klaster 4 di dalam KLA, ya, di pesisir barat ini adalah ada Kapten Layak Anak. Saya kira ini pesisir barat perlu meningkatkan semua klaster. Kita pada siang hari ini membahas tentang klaster 4. Klaster 4 itu adalah nanti kita bicara di situ ada PAUD, holistik integratif dan sebagainya, ya. Nah, inti dari klaster 4 ini di pasal 2 itu menyediakan informasi dan panduan tentang pendidikan. Ya. So, yang pertama, yang kedua adalah mengambil langkah untuk mendorong, ya, kehadiran sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah. Nah, ini kita betul-betul bahwa untuk klaster yang kita bahas di sini adalah bagaimana panduan sekolah ramah anak yang sudah kita laksanakan dan bagaimana nanti komponennya, bagaimana konsep ramah anak itu sendiri sehingga kita jelas untuk melaksanakan bagaimana sekolah yang memang itu sekolah ramah anak. Nah, mengambil langkah agar disiplin sekolah, nanti akan disampaikan apa sih disiplin positif dan sebagainya. Dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak dan konvensi hak anak. Biasanya ada, yaitu kita melihat adalah disiplin positif. Ya, Pak Bagus yang tadi. Ya, kita bicara tadi adalah ada KLA. KLA itu ada klaster, ya. Yang pertama Pak Bagus yang tadi. Ya, indikator Kabupaten Layak Anak atau Kota Layak Anak ini adalah ada klaster 5 klaster. Klaster pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Ya. Yang kedua, klaster 2 adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster 4, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Inilah kita bahas, yaitu di klaster 4. Ada wajar 12 tahun dan ada SRA termasuk PKA. Di dalamnya di sini sebenarnya ada juga, yaitu adalah PAUD holistik integratif. Ya. Nah, berikutnya juga ada klaster 5, yaitu perlindungan khusus. Ini perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami suatu permasalahan-permasalahan secara individu atau secara internal dan eksternal. Nah, ini adalah indikator yang kita sampaikan bahwa yang kita bahas di pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya ini adalah ada indikator yang nomor 18, 19, dan 20. Sedangkan pada siang hari ini kita akan bahas tentang sekolah ramah anak.